Saudara, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nawoko menyatakan telah menerima laporan dari tim SAR tentang temuan satu jenazah korban. Jenazah ditemukan sekitar 200 meter di bawah tebing curam. Tim SAR saat ini tengah berupaya untuk mengevakuasi jenazah itu. Nantinya jenazah akan dibawa ke Posko Aju di Tompo Bulu. Sementara itu, beberapa serpihan pesawat yang ditemukan telah dibawa turun oleh tim SAR. Beberapa saat yang lalu telah kami terima di Posko Aju ini, yaitu beberapa serpihan yang sudah berhasil dibawa turun oleh tim SAR kita. Kemudian ada berita yang cukup menggembirakan. Beberapa saat yang lalu tim kita juga sudah menemukan jenazah dan sekarang jenazah posisinya sudah masuk kantong. Dan tim sedang keras untuk menaikkan. Karena posisinya kurang lebih sekitar 200 meter di bawah tebing yang sangat curam, kemudian dengan vegetasi yang cukup rapat. Sehingga ini membutuhkan perjuangan yang cukup keras dari anggota tim kita. Saudara, tim SAR gabungan masih berupaya mengumpulkan puing-puing bagian pesawat ATR 42500 yang ditemukan di lereng puncak Bulu Saraung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep. Proses pengambilan bagian pesawat dilakukan di medan pegunungan dengan kondisi yang cukup sulit. Akses menuju lokasi badan pesawat terjal, berkabut, dan memiliki visibilitas terbatas. Kondisi ini sempat menjadi kendala bagi tim SAR dan menurunkan puing-puing pesawat serta melakukan penyisiran di sekitar lokasi temuan. Operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan fokus utama pada pencarian korban, pengumpulan puing pesawat, serta upaya menemukan kotak hitam atau flight data recorder. Lalu bagaimana perkembangan terkini proses evakuasi korban pesawat ATR 42500? Kita perbarui informasinya bersama jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Gufron, bagian pesawat apa saja yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan sejauh ini? Ya, selamat malam Radi dan juga saudara. Selama proses evakuasi hingga malam hari ini sejauh ini memang sudah ada beberapa bagian yang sudah ditemukan. Di antaranya adalah badan pesawat atau bagian jendela pesawat, terus kemudian bagian ekor pesawat serta beberapa bagian kecil lainnya yang memang tadi sempat dibawa turun oleh tim SAR gabungan menuju ke posko gabungan tempat saya melaporkan saat ini. Sendiri menyatakan bahwa tidak memberikan atau juga tidak mengimbau kepada awak media untuk tidak mengambil gambar lebih jauh terkait dengan gambar temuan-temuan pesawat yang telah ditemukan. Nah, terakhir mereka telah menemukan juga tadi kotak yang awalnya diduga merupakan black box, namun setelah diklarifikasi ini merupakan bukan black box dari pesawat itu sendiri, karena memang tempat ditemukannya ini bukan berada pada ekor pesawat. Setelah dikonfirmasi kepada tim SAR yang menemukan bahwa kotak yang awalnya diduga black box ini ditemukan ataupun juga didapat di bagian hidung pesawat, sehingga ini dikonfirmasi merupakan bukan black box melainkan alat pendeteksi cuaca ataupun juga radar fungsi yang lain milik pesawat. Tentu saja untuk proses evakuasi hingga malam hari ini dihentikan, namun saudara, seperti yang kita ketahui bahwa memang satu jenazah ataupun juga korban ini telah ditemukan, hingga sejauh ini belum bisa dilakukan identifikasi karena hingga malam hari ini sampai sekarang juga korban masih berada di puncak ataupun juga di titik ditemukannya di Gunung Bulu Saraung di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Bahkan setelah semua tim telah turun dari Gunung Bulu Saraung, masih ada 10 orang tim yang berada dan juga bersiaga di sekitar jenazah ataupun juga korban yang akan nginap, ya, akan bermalam di lereng Gunung Bulu Saraung itu. Tadi juga kita sempat berkonfirmasi kepada beberapa tim yang sudah turun dari Gunung Bulu Saraung, menyatakan bahwa memang lokasi ditemukannya jenazah itu cukup sulit untuk turun ke bawah, itu bahkan harus diulurkan beberapa meter tali begitu ya, terus kemudian juga mereka harus membuat simpul tangga dan lain sebagainya untuk bisa turun, karena
untuk mengandalkan tipografi ataupun juga kemiringan yang ada di puncak Bulu Sarawang ini sangat-sangat mustahil karena memang kemiringannya bisa hingga mencapai 90 derajat. Tadi juga memang diinformasikan bahwa korban yang ditemukan 200 meter kurang lebih jauhnya dari puncak Gunung Bulu Sarawang ini, kemudian menjadi momen bergesernya titik awal untuk memetakan pencarian evakuasi korban lebih lanjut yang awalnya berada di titik koordinat penemuan badan pesawat sekarang bergeser ke 200 meter dari puncak yaitu ditemukannya jenazah, kemudian nanti akan melakukan radius beberapa meter hingga beberapa kilometer lagi tergantung dengan topografi ataupun juga kondisi permukaan Gunung Bulu Sarawang. Sejauh mana mereka akan bisa melakukan makin jauh radius yang mereka lakukan akan memaksimalkan ataupun juga potensi besar untuk bisa menemukan jenazah-jenazah lainnya. Tentu saja untuk proses evakuasi hingga malam hari ini belum dilakukan. Skenario terbaiknya adalah akan dilanjutkan esok hari, namun akan dilihat lagi bagaimana kondisi cuaca esok harinya, Radi. Ya, Gufron, ini kan Pangdam 14 Hasanuddin sebut satu jenazah telah ditemukan tim SAR gabungan. Nah, apakah sekarang sudah bisa dievakuasi dan diidentifikasi oleh pihak keluarga ataupun tim DVI? Untuk saat ini belum bisa karena memang korban ini masih berada di lereng Gunung Bulu Sarawang. Jadi bahkan untuk tiba di posko terdekat dari Gunung Bulu Sarawang, tempat saya melaporkan saat ini yang berada di kaki Gunung Bulu Sarawang di desa Tompo Bulu saja ini belum sampai. Ini sudah dilakukan coba evakuasi sejak sore tadi, sejak ditemukannya korban hingga malam hari ini memang kendala cuaca, kabut, kemudian juga hujan, medan yang terjal hingga kondisi di atas yang sangat licin dan juga angin, kekuatan angin ini menjadi kendala dan juga pertimbangan tersendiri bagi tim SAR untuk bisa mengevakuasi dan juga menurunkan jenazah ke posko terdekat. Memang hingga saat ini belum sampai di posko terdekat hingga tim DVI pun belum bisa melakukan identifikasi lebih lanjut. Hingga saat ini kita belum mengetahui apakah jenis kelamin dari korban ini perempuan atau laki-laki karena memang masih menunggu tim yang ada di atas untuk turun ke posko terdekat, kemudian nanti akan dilanjutkan ke 2 jam kurang lebih perjalanan darat ke Kota Makassar untuk menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Radu. Baik, terima kasih Gufron Lamataham melaporkan langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan.